Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, kesehatan, dan iman sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat inharian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti oleh orang-orang beriman. Mengapa? Karena Ramadan bukan sekedar perubahan jadwal makan, bukan sekedar sahur dan berbuka. Ramadan adalah proyek besar perubahan diri. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah. Ramadan adalah momentum riset kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah riset. Ketika sistem error, ketika memori penuh, ketika virus masuk dan merusak data, kita tekan tombol riset agar kembali bersih. Kita sadar bahwa perangkat yang tidak pernah dibersihkan akan rusak. Namun seringkali kita lupa bahwa hati juga bisa error. Jiwa juga bisa lemot, iman juga bisa melemah. Dosa demi dosa menumpuk tanpa kita sadari. Maka Ramadan hadir sebagai tombol riset spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas ini setiap tahun. Tidak semua orang diberi kesempatan. Ada yang tahun lalu masih bersama kita, hari ini sudah kembali kepada Allah. Maka bertemunya kita dengan Ramadan ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimatnya. Karena iman dan mengharap pahala. Artinya, puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa ini adalah ibadah kepada Allah. Sahabat inharian yang dimuliakan Allah, kita semua pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Ada dosa yang diketahui orang lain. Ada dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ada kesalahan yang membuat kita menyesal. Ada kelalaian yang membuat hati terasa berat. Namun Islam tidak pernah menutupi pintu harapan. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini adalah ayat harapan. Seakan Allah memanggil dengan lembut, wahai hambaku. Bahkan kepada yang melampaui batas sekalipun, Allah masih memanggil dengan sebutan, hambaku. Ramadan adalah jawaban dari ayat itu. Ramadan adalah kesempatan untuk kembali. Taubat berarti kembali. Kembali dari lalai menuju sadar, kembali dari jauh menuju dekat, kembali dari gelap menuju cahaya. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha adalah taubat total. Taubat yang lahir dari penyesalan mendalam. Taubat yang dibuktikan dengan perubahan nyata. Para ulama menjelaskan syarat taubat. Yang pertama, menyesal dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, mengembalikan hak orang lain jika berkaitan dengan manusia. Ramadan membantu kita memenuhi semua syarat itu. Karena di bulan ini
suasana mendukung, lingkungan mendukung, masjid ramai, Al-Quran dibaca, sedekah mengalir, hati lebih lembut. Sahabat Inharian, Rasulullah menjelaskan bahwa dosa itu meninggalkan noda hitam di hati. Jika seseorang bertaubat, noda itu akan dihapus. Namun jika tidak, noda itu akan bertambah. Hingga akhirnya hati menjadi keras. Hati yang keras sulit menerima nasihat. Hati yang keras sulit menangis saat mendengar ayat Allah. Hati yang keras merasa biasa dengan dosa. Ramadan datang untuk melembutkan hati itu. Saat kita lapar, kita merasakan kelemahan. Saat kita haus, kita menyadari betapa bergantungnya kita kepada Allah. Sungguh, puasa mengajarkan kerendahan hati. Puasa juga melatih pengendalian diri. Jika kita mampu menahan yang halal di siang hari, seharusnya kita lebih mampu meninggalkan yang haram. Namun riset tidak terjadi otomatis. Riset membutuhkan kesungguhan. Bagaimana caranya agar Ramadan benar-benar menjadi titik balik? Yang pertama, perbaiki niat. Jangan sekedar ikut-ikutan. Niatkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kedua, perbaiki sholat. Jadikan sholat sebagai prioritas utama. Jangan lagi menunda. Jangan lagi terburu-buru. Rasakan setiap bacaan. Ketiga, perbanyak Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Minimal 1 juz sehari bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu, mulai dari beberapa halaman. Yang penting, konsisten. Keempat, hidupkan malam dengan qiyamul lail, terutama di 10 malam terakhir. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kelima, perbanyak istighfar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surah Al-Imran ayat 17. Bangun sahur bukan hanya makan, tapi bangun untuk sujud, bangun untuk menangis, bangun untuk memohon ampun. Keenam, jaga lisan dan media sosial. Berapa banyak pahala puasa habis karena gibah, komentar kasar, dan perdebatan yang sia-sia. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, seringkali kita berpikir bahwa hidup sempit bukan kurang harta. Padahal bisa jadi hidup terasa sempit karena kurang taubat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki, keberkahan, dan ketenangan. Hidup yang penuh taubat adalah hidup yang penuh cahaya. Ramadan juga mengajarkan empati. Ketika kita lapar, kita merasakan penderitaan saudara kita yang kekurangan. Maka sedekah di bulan ini sangat dianjurkan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sahabat Inharian, mari kita lakukan muhasabah. Sudahkah kita meminta maaf kepada orang tua? Sudahkah kita melunasi janji yang tertunda? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan buruk yang berulang? Jangan tunda taubat. Jangan menunggu sempurna untuk berubah. Kita berubah justru agar menjadi lebih baik. Ingatlah, tidak ada jaminan kita bertemu di Ramadan selanjutnya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk kita. Maka, manfaatkan sebaik-baiknya. Rugi besar jika Ramadan berlalu tanpa perubahan. Rasulullah memperingatkan tentang orang yang mendapati Ramadan, namun tidak diampuni dosanya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadikan Ramadan sebagai awal, bukan akhir. Ramadan adalah latihan. Syawal dan seterusnya adalah pembuktian. Jika setelah Ramadan kita lebih rajin sholat, berarti riset berhasil. Jika setelah Ramadan kita lebih lembut lisannya, berarti riset berhasil. Jika setelah Ramadan kita lebih dekat dengan Al-Quran, berarti riset berhasil.
Sahabat harian yang dirahmati Allah, di penghujung kultum ini, rasakan bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang setiap detiknya bergantung kepada Allah. Ramadan adalah bukti bahwa Allah masih mencintai kita. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk kita, mungkin kita tidak akan dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh cahaya ini. Maka, jangan pulang dari Ramadan dengan hati yang sama seperti yang kita datang. Pulanglah dengan hati yang lebih lembut, dengan jiwa yang lebih tenang, dengan tekad yang lebih kuat untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jika hari ini kita merasa banyak dosa, jangan putus asa. Jika hari ini kita merasa jadi lebih jauh dari Allah, jangan takut untuk kembali. Karena Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dan Allah lebih bahagia menerima taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Mari, mulai hari ini kita benar-benar kembali kepada Allah. Angkat tangan kita dengan penuh kerendahan hati. Akui dosa-dosa kita. Mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Karena Allah tidak melihat seberapa kelam masa lalu kita. Allah melihat seberapa tulus taubat kita hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, membersihkan hati kita, menghapus dosa-dosa kita, mengganti keburukan kita dengan kebaikan, menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita, dan mengumpulkan kita kelak di surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.